Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 8 semester 2 bab getaran, gelombang, dan bunyi. Tetapi untuk video kali ini kita nanti akan mempelajari subbab getaran terlebih dahulu. Perhatikan animasi yang ada di sebelah kanan. Ya, kalian sudah tidak asing lagi dengan mainan ayunan ataupun mainan per atau pegas ya anak-anak. Ya. Nah, animasi yang ada di sebelah kanan ini yang berupa ayunan ataupun per itu merupakan salah satu contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jelasnya, anak-anak, mari kita pelajari dengan cara dalam memahami materi kali ini. Di video ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kalian nanti setelah berdoa dan menyimak video kali ini, kalian benar-benar bisa memahami materi tentang getaran. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Diharapkan setelah kalian menyimak video kali ini, kalian nanti bisa mengidentifikasi hubungan antara frekuensi dan periode getaran. Apa itu frekuensi dan apa itu periode getaran? Kita simak. Sebelum kita membahas frekuensi dan getaran, kalian harus memahami terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan getaran. Ya, seperti HP kalian yang kalian silent, biasanya kalian beri kondisi getar gitu ya, bergetar. Jadi ketika ada telepon yang masuk ataupun WA yang masuk atau SMS yang masuk, HP kalian nanti bergetar. Nah, apa itu getar? Jadi benda dikatakan bergetar atau melakukan getaran jika gerakan yang dilakukan adalah bolak-balik ya, melalui titik keseimbangan. Jadi benda dikatakan bergetar itu harus ada dua syarat yang dipenuhi. Dua-duanya harus dipenuhi, yaitu gerakannya harus bolak-balik dan harus melalui titik keseimbangan. Memangnya apakah ada benda yang bergerak bolak-balik tetapi tidak melalui titik keseimbangan? Ada. Contoh, ketika kalian di rumah, ketika belajar di rumah ya, misalkan belajar di dalam kamar, kemudian kalian ingin ke kamar mandi, berarti kan kalian dari kamar berjalan ke kamar mandi. Dari kamar mandi ingin kembali lagi belajar ke kamar. Berarti dari kamar ke kamar mandi, balik lagi ke kamar. Berarti itu kan gerakannya bolak-balik. Tetapi apakah melalui titik keseimbangan? Tidak. Ya, jadi gerakan yang kalian lakukan dari kamar ke kamar mandi dan kembali lagi ke kamar itu tidak bisa dikatakan dengan getaran. Jadi getaran harus memenuhi dua syarat. Ya, yang pertama gerakannya bolak-balik dan yang kedua harus melalui titik keseimbangan. Contoh paling mudah, lihat animasi yang ada di bagian kanan ini. Ya, jadi contohnya ini adalah sebuah bandul digetarkan anak-anak. Dari titik A, perhatikan dia akan melewati lintasan B ke C, kembali ke B, dan ke A. Nah, dari A ke B ke C, ke B lagi, kembali ke A, itu dikatakan gerakannya bolak-balik. Nah, mana titik keseimbangannya? Titik keseimbangannya adalah titik di mana bandul dalam kondisi diam. Nah, kalau bandul dalam kondisi diam, berarti dia berada di posisi B. Berarti B ini adalah titik keseimbangannya. Ya, perhatikan sekali lagi, gerakan bandul ini adalah bolak-balik dan melewati titik B atau titik keseimbangan. Maka gerakan bandul ini adalah contoh dari getaran. Lanjut.
Suatu benda dikatakan melakukan satu kali getaran jika bergerak bolak-balik satu kali penuh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, jika melakukan satu getaran, menempuh lintasan, kalau berangkatnya dari titik A, maka perhatikan bandul ini, maka ya bandulnya, dia akan menempuh lintasan berangkat dari titik A, berarti menuju ke B, menuju ke C, kembali ke B, kembali lagi ke A. Jika berangkatnya dari titik A dan kembalinya di titik A, jadi seperti ini, berangkatnya di titik A, pulangnya juga di titik A, maka bandul tersebut dikatakan melakukan satu kali getaran. Ya, apakah selalu mulainya dari titik A? Tidak, suka-suka. Kalian boleh memulainya dari titik C terlebih dahulu. Jadi kalau ditanyakan mulai dari titik C dan bandul menempuh satu kali getaran, berarti lintasan yang ditempuh oleh bandul adalah titik C, kemudian ke B, ke A, kembali ke B, kembali ke C. Ya, jadi satu kali getaran jika berangkat dari titik C, terakhirnya juga di titik C. Kalau dimulai dari titik B, bisa juga ya, dari titik B, kamu pengen dari titik B ke A atau titik B ke C, terserah ya, sama prinsipnya. Kalau di sini misalkan Ibu contohkan dari titik B ke titik C, berarti kembali lagi ke B, kemudian ke A, dari A kemudian ke B. Ya, berangkat dari B, terakhir di titik B, itulah satu kali getaran. Ya. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan bukan satu getaran? Misalkan 1/4 getaran. Nah, berarti kita lihat dulu dari A kembali lagi ke A, itu kan satu kali getaran. Berarti setengahnya itu kan dari A ke B ke C, itu setengah ya. A ke B ke C itu setengah. Berarti 1/4-nya itu setengahnya dari setengah getaran. Ya, separuhnya setengah. Alias dari titik A ke titik B, itu 1/4 getaran. Sedangkan kalau lebih dari setengah getaran, tetapi tidak sampai satu getaran, contohnya dari A ke B, ke C, ke B, berarti itu dikatakan melakukan 3/4 getaran. Sekali lagi, mulainya tidak harus dari titik A, anak-anak. Kalian boleh memulainya dari titik C atau dari titik B. Ya, sama prinsipnya. Kalau ingin mengetahui setengah getaran, berarti separuh perjalanannya satu getaran. Kalau ingin tahu 1/4 getaran, berarti separuhnya setengah getaran. Kalau ingin tahu 3/4 getaran, berarti lebih dari setengah getaran, tetapi tidak sampai satu getaran. Gitu ya anak-anak. Kita lanjut. Perhatikan gambar yang ada di tampilan bawah ini. Ya, ada P, H, R, S, T. Ya, ini untuk mempermudah atau memperjelas saja. Perlu kalian ketahui, titik P, H, R, S, dan T itu adalah simpangan. Ya, simpangan atau titik-titik yang dilewati oleh bandul. Dan sekali lagi, titik seimbang itu adalah titik di mana benda tersebut dalam kondisi diam. Jadi kalau di gambar ini, titik keseimbangannya adalah titik R. Ya. Nah, di sini Ibu ingin menunjukkan tadi P, H, R, S, T itu adalah simpangan. Tetapi khusus untuk P dan titik T, itu ada istilah yang harus kalian ketahui, yaitu namanya amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh atau terbesar, ngukurnya dari titik keseimbangan. Ya, jadi ngukur amplitudo itu jarak antara P sampai R dari titik seimbangnya anak-anak. Bukan dari P sampai T loh ya, tetapi dari P sampai R. Dari titik terjauh ke titik keseimbangan. Atau dari T ke R. Ya, pilih salah satu, sama saja. Itulah amplitudo. Kita pelajari perbedaan frekuensi dengan periode.
Seperti tujuan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengidentifikasi perbedaan frekuensi dengan periode. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Atau secara matematika dapat dituliskan F sama dengan N per T. F itu adalah simbol dari frekuensi dengan satuannya Hertz, biasa disingkat dengan Hz. N ini adalah simbol banyak getaran. Untuk banyak getaran ini tidak ada satuan, kalian bisa menulisnya nanti dengan kali atau getaran, atau tidak diberi satuan pun tidak apa-apa. Kemudian untuk T itu adalah simbol dari waktu dengan satuannya sekon. Sedangkan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu getaran. Secara matematis dapat ditulis T besar sama dengan T per N. Di sini nulisnya bedakan dengan T waktu ya anak-anak, maka periode itu T-nya T besar. T besar itu simbol dari periode dengan satuannya sekon. T kecil itu simbol waktu dengan satuannya sekon. Jadi satuan periode dengan waktu itu sama-sama sekonnya. Sedangkan N itu adalah simbol dari banyak getaran. Nah, perhatikan sekali lagi rumusnya frekuensi dengan rumusnya periode. Mirip ya anak-anak. Kalau frekuensi itu rumusnya N dibagi T, sedangkan periode rumusnya T dibagi N. Nah, Ibu biasanya mengingatnya supaya gampang, periode itu kan simbolnya T besar, maka rumusnya T kecilnya ini harus berada di atas. Ya, jadi T besar sama dengan T per N. Maka rumusnya frekuensi tinggal dibalik, T kecilnya berada di bawah. Ya. Nah, karena rumus frekuensi dan periode ini kita perhatikan terbalik, maka sebenarnya hubungan antara frekuensi dengan periode itu berbanding terbalik. Sehingga rumus periode itu bisa dituliskan sama dengan 1 per F, atau rumusnya frekuensi itu juga bisa dituliskan dengan 1 per periode, atau T besar. Jadi nanti lihat-lihat yang diketahui di soal. Jadi kalau kalian ketemu dengan soal hitungan, rumus mana yang dipakai? Perhatikan yang diketahui yang ada pada soal. Nanti menyesuaikan dengan rumus yang digunakan. Ya, kembali lagi. Berbanding terbalik. Maksudnya berbanding terbalik itu apa? Maksudnya, jika periodenya besar, maka frekuensi yang terjadi kecil. Sebaliknya, jika frekuensinya kecil, berarti periode yang dihasilkan besar. Baik, kita ke contoh soal anak-anak. Soal nomor 1 ya. Dalam setengah menit terjadi 6.000 getaran. Berapa periode dan frekuensi getaran tersebut? Nah, seperti biasa, jika ketemu dengan soal hitungan, maka gunakan 3D. Apa itu 3D? Yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Baik. Yang diketahui pertama, setengah menit. Menit itu adalah satuan dari waktu, berarti simbolnya adalah T. Ya, setengah menit, jadikan sekon terlebih dahulu. Berarti 30 sekon. Kemudian 6.000 getaran. Getaran itu miliknya N ya, banyaknya getaran, sebesar 6.000. Yang ditanya periode dan frekuensi, berarti yang ditanya adalah T besar dan F. Ya, dijawab. Ya, ingat periode T besar, berarti rumusnya T kecil harus berada di atas ya. T kecil dibagi N. Masukkan T kecilnya 30 sekon, N kecilnya 6.000 ya. Kita sederhanakan 30 dibagi 60. Sama-sama dibagi 30-nya. Berarti yang atas dibagi 1. Yang atas dibagi 30 hasilnya 1, yang bawah dibagi 30 hasilnya 2. Ya, yang bawah tapi masih tersisa 0,2. Berarti hasil akhirnya 1 per 200 dengan satuan sekon. Lanjut ke menjawab pertanyaan frekuensi. Untuk menjawab frekuensi, selama periodenya diketahui atau sudah kita hitung, ada cara yang lebih mudah sebenarnya. Ya, nanti akan Ibu tunjukkan. Sebelumnya kita pakai cara umum terlebih dahulu, pakai rumus umumnya frekuensi, yaitu N dibagi T. Ya, kebalikannya rumus periode.
Masukkan N-nya 6000, T-nya 30 sekon, ya, ini sekon. 6000 dibagi 30, corek, 60 bagi 30, yang ini dapat 2, yang ini dapat 1. Berarti yang atas 200 dibagi 1 sekon, hasilnya adalah 200. HZ ini sebenarnya adalah satuan yang sama seperti, posisinya sama seperti dengan 1 per sekon, ya. 1 per sekon itu nama lain dari Hertz atau HZ, ya. Nah, ini rumus umumnya. Kalau rumus yang berikutnya selama periode sudah diketahui, rumusnya adalah F1 per periode. Ya, tadi kan periode sudah kita hitung, berarti kita bisa menggunakan rumus F sama dengan 1 per periode. Tetapi kalau periodenya belum diketahui, maka kalian bisa menggunakan rumus umumnya, yaitu F sama dengan N per T. Karena soal ini tadi kita sudah menghitung periode, maka kita bisa menggunakan rumus 1 per periode. Masukkan 1 per periodenya, masukkan 1 per 200. Ya, enggak usah bingung kalau ketemu dengan pembagian pecahan. Pembagian pecahan maksudnya bagaimana? Maksudnya pembaginya adalah pecahan, ya. Nah, cara menyelesaikannya, selama ada pembagi pecahan seperti ini, kita bisa mengubahnya menjadi perkalian dengan cara penyebutnya dibalik, ya. Penyebutnya ini yang bagian bawah per inilah anak-anak. Kita balik menjadi 200 per 1, ya. Kalau sudah, tinggal kita operasikan. 1 kali 200 itu 200, dibagi 1 tetap 200. Maka hasilnya adalah 200 satuan frekuensi HZ. Ini kan. Sama kan hasilnya? Nah, cari yang menurut kalian mudah. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Jika bandul di samping menempuh lintasan AOB dalam waktu 1 menit, berapa frekuensi dan periode bandul di samping? Kita identifikasi yang diketahui. T 1 menit, ya, ubah dulu ke sekon, berarti 60 sekon. Kemudian N-nya setengah. Dari mana kok bisa dapat setengah? Lihat lintasan yang ditempuh. Sekali lagi, benda dikatakan bergetar jika berangkat dari titik itu, kembali ke titik itu. Jadi kalau berangkat dari titik A, menempuh lintasan O, B, O, A, itu kan 1 kali getaran. Tetapi di soal ini kan mintanya hanya benda ini, bandul ini menempuhnya hanya A ke O ke B, alias separuh perjalanan dari 1 getaran. Maka N-nya adalah setengah. Kemudian yang ditanya F dan T, ya. Masukkan F, karena yang ditanya F berarti T kecilnya harus berada di bawah. Ya, jadi F sama dengan N per T. N-nya setengah, T-nya 60. Setengah dibagi 60 itu kan sama dengan setengah dibagi 60 per 1. Itu kan anak-anak? Nah, sekali lagi pembagian pecahan bisa jadi perkalian jika yang bawah dibalik. Ya. Yang bawah jadi 1 per 60. 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 60 hasilnya 120. Satuannya HZ. Jadi kalau ketemu dengan soal pembagian pecahan, tidak usah bingung anak-anak. Ya, sekali lagi tidak usah bingung. Kita gunakan pengubah pembagian menjadi perkalian dengan catatan penyebutnya dibalik. Lanjut ke periode. Kita gunakan rumus umum, boleh menggunakan rumus hubungan frekuensi dengan periode juga boleh, ya. Kita gunakan rumus umum dulu, yaitu T besar sama dengan T kecil dibagi N, berarti 60 dibagi setengah, berarti kan pembaginya pecahan, ya. Untuk menyelesaikannya, jadikan perkalian, penyebutnya dibalik. 60 kali 20 per 1, ketemulah 120 dengan satuan sekon. Cara yang kedua, menggunakan rumus hubungan frekuensi dengan periode, yaitu T besar sama dengan 1 per frekuensi. Berarti 1 per 120. Ya, dibalik. Ya, dibalik 120 per 1. 1 kali 120 tetap 120, dibagi 1 tetap 120. Dengan satuan sekon.
Nah, bagaimana kalau ada soal yang ditanyakan amplitudo? Nah, kalau ada soal yang ditanyakan amplitudo, kamu tinggal melihat soal yang diketahui dari mana. Kalau soal yang diketahui misalkan dari A ke B itu ternyata jaraknya adalah 3 cm, berarti amplitudonya itu separuhnya 3 cm. Karena amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Ya. Jadi separuhnya 3 cm kan 1,5 cm. Berarti itu amplitudonya. Tetapi kalau di soal sudah diketahui misalkan jarak A ke O 3 cm, berarti amplitudonya langsung 3 cm. Jadi penjelasan dari Ibu semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian bisa menerima dan memahami materi kali ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.